Kitab Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14. Perikopnya adalah lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak yang cantik dan anak-anak taruna karena haus. Mereka yang bersumpah atas demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bathsheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit. Firman Tuhan ini menggambarkan kondisi hari-hari ini di akhir zaman, karena saya sudah banyak melihat ya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ya, bahkan pengajaran-pengajaran banyak yang menyesatkan. Firman Tuhan jelas katakan bahwa hari-hari ini di zaman akhir ini bukan hanya ya ada penyakit yang terus timbul, bukan hanya masalah ekonomi yang tidak pernah cukup, bukan hanya masalah makan dan minum di dunia ini, atau sekedar membeli pakaian atau pekerjaan yang menjadi persoalan, kesehatan, tapi juga firman Tuhan katakan bahwa akan ada kerinduan akan firman Tuhan yang kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi firman Tuhan katakan bahkan pengembaraan akan terjadi di mana-mana, tetapi mereka tidak menemukan kebenaran itu, ya. Sehingga akhirnya orang akan berpaling meninggalkan Tuhan. Banyak orang akan keluar dari kekristenan ini mencari ilah-ilah yang lain, yang menurut mereka bisa memberi jawaban atas apa yang menjadi kehidupan mereka. Kita katakan ilah-ilah yang lain, yaitu berhala-berhala dalam hidup manusia, ya. Bahkan mereka akan meninggalkan Tuhan karena mencari kebenaran tidak menemukannya. Inilah terjadi akhir zaman ini, ya. Ada yang bertanya pada saya, berapa lama sih kita akan hidup masuk kesusahan? Kesusahan itu tidak akan ada batasnya, saudara. Karena ini sudah zaman antikris, sudah masuk mulai dari masuk tahun ini. Ya, tahun ini tuh tahun penggenapan bahwa antikris itu sudah hadir di dunia ini. Oleh sebab itu kita jadi anak Tuhan, saya katakan jangan jadi domba yang bodoh. Belajarlah jadi domba yang berhikmat. Sehingga kita bisa melihat zaman ini. Kenapa banyak sakit penyakit? Ini bukan hanya berbicara dunia ini, fisik saja yang kita penuhi, makan minum kita, kebutuhan pokok kita apa. Tetapi secara rohani banyak orang mengalami kekosongan jiwa, sehingga mereka mencari-cari kepada yang lain. Firman Tuhan juga katakan di ayat 14 bahwa mereka akan ada yang bersumpah demi Dewi Samaria, ya. Jadi ini sembahannya orang Samaria, saudara, yaitu patung yang dibuat oleh orang-orang Hamat pada zaman raja-raja, yaitu di 2 Raja-Raja 17 ayat 30. Ya, itu dikatakan bahwa itu adalah patung dibuat oleh manusia, saudara. Itulah yang disembah, ya. Jadi firman Tuhan ini jelas menggambarkan keadaan orang akhir zaman, orang akan meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kuat bertahan atau kita ikut meninggalkan Tuhan karena merasa tidak menemukan kebenaran di mana-mana? Kita merasa di mana-mana susah, saudara. Bahkan pengembaraan sudah mulai terjadi. Ya, sekarang sudah mulai isu demi isu yang berkembang, ya. Isu mengatakan bahwa kabur aja dari Indonesia, pergi ke negara lain, cari yang bisa menghidupi, mencukupi, mensejahterakan. Banyak yang lari ke Singapura, macam-macam lah sekarang ini. Tapi apakah menemukan kedamaian? Apakah menemukan kebenaran itu? Kenyataannya semakin jauh dan semakin susah. Orang akan semakin diperhamba dengan uang dan keadaan. Bahkan kita sudah melihat, sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan tutup. Perusahaan-perusahaan, banyak karyawan di PHK secara besar-besaran. Akibat krisis global ini yang semakin nyata. Banyak orang kerja di luar sana nggak digaji, saudara. Banyak yang tidak mampu. Kenapa?
Karena akhir zaman ini semakin sulit, itu tidak ada batas waktunya. Karena antikris sudah muncul, saudara. Inilah zaman kesusahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan nanti akan ada siksaan-siksaan yang akan terjadi. Jadi saudara jangan berharap ke depan akan semakin enak. Anugerah aja kalau kita bisa merasa menikmati apa yang kita rasakan hari ini. Itu anugerah Tuhan yang besar. Kita masih diberi kesehatan, masih bisa bekerja, bos kita baik sama kita, masih bisa membayar gaji kita. Itu satu anugerah yang Tuhan berikan. Lakukan itu dengan baik. Karena ada waktunya, semua itu akan selesai, saudara. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa akhir zaman ini banyak orang akan melarikan diri kemana-mana. Sekarang sudah mulai kan pengembaraan terjadi. Banyak yang lari ke Singapura, ada yang mau lari ke Jepang, akhirnya ditolak dan segala macam. Kenapa? Karena orang mencari kehidupan yang lebih layak. Mereka lupa krisis bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di banyak negara-negara. Di Jepang sekarang sudah mulai. Mereka banyak orang yang tidak punya rumah. Di Amerika banyak orang hanya tidur di tenda-tenda pinggir jalan di bawah kolong, saudara. Karena apa? Masa kesusahan besar. Banyak orang homeless, nggak punya tempat tinggal. Itu jadi ini realita, saudara. Jangan hanya berpikir bahwa uang, kategorial uang, mata uang saja. Tapi kehidupan rohani kita harus kita tata. Ya, jadi hari-hari ini banyak udah mulai orang pelarian sana sini. Udah banyak orang meninggalkan Tuhan. Jadi saya tidak heran lagi kenapa orang meninggalkan Tuhan. Karena memang sudah dinyatakan bahwa apa? Akhir zaman ini banyak orang lari dari Tuhan karena merasa tidak menemukan kebenaran itu. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya didapat oleh orang-orang yang bertekun mencari Tuhan. Oleh orang-orang yang mau berdoa sepanjang waktunya, sepanjang napas hidupnya. Ya, tapi kalau orang-orang yang tidak pernah, ya mereka tidak akan merasakan kasih Tuhan itu. Bagaimana mereka bisa rasakan? Bagaimana mereka bisa tahu? Mereka tidak mengenal siapa Tuhan itu. Belajarlah untuk kenal Tuhan. Saya berharap supaya kita semua tahan ujian. Ya, karena ini sudah masuk antikris ini besar-besaran. Bahkan iblis sudah mulai memutar balik fakta. Dikatakan tidak ada katanya akhir zaman. Waduh, saya sedih sekali. Berarti firman Tuhan sudah tidak dinyatakan lagi. Hanya logika berpikir manusia, bagaimana mencari selamat dunia dan akhirat. Inilah saya bilang, itulah pengajak akhir zaman yang membingungkan orang. Makanya saya katakan, hari-hari ini, mari kita bertekun mencari Tuhan. Kalau enggak, kita pasti tersingkirkan, saudara. Ujungnya kita sendiri yang lari, karena apa? Enggak kuat, saudara, menghadapi hidup ini. Tekanan begitu, penderitaan. Masih bersyukur kita kalau Tuhan masih beri kita kesehatan, kekuatan, masih diberi iman kita. Makanya saya bilang berdoa setiap hari, Tuhan tambahkanlah imanku. Tambahkanlah imanku. Bukan hanya berkatku, tapi imanku. Jangan aku tinggalkan Tuhan. Karena ini, iblis ini di mana-mana dia siap menerkam siapa saja yang mau diterkam. Jadi nggak heran kalau kita lihat di mana-mana kriminal terjadi. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Gak heran gara-gara HP bapak dibunuh anak. Gak heran aku. Karena iblis sudah bermain di dalam. Karena imannya sudah tidak ada. Bagaimana kita mau berpikir jernih? Gak bisa. Akuilah di hadapan Tuhan. Kita ini manusia lemah. Daging bisa marah. Bisa melakukan apa saja. Secara daging. Tapi kita yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kita akan menemui Tuhan. Dia ada di hati kita. Saat kita berlutut, saat kita berdoa di bawah salib, sungguh-sungguh disitulah dia hadir, saudara. Kesempatan saudara ketemu dengan Tuhan. Saat kita dimanapun berada, tetap muji Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Yakinkan dirimu bahwa kau akan masuk surga. Jadi keyakinan itu akan terus timbul, iman itu terus. Setiap kami berdoa, kami selalu bilang, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan masih kasih kami iman. Besok Tuhan masih kasih kami iman. Terus, karena setiap hari kita bersama Tuhan.
Jadi bukan hanya melangkahkan pada waktu-waktu hari besar saja, atau bukan hanya karena setahun sekali saja, tapi setiap hari harus kita nyatakan itu. Banyak orang minta berkat, minta kesehatan, kesembuhan, tapi kadang nggak minta iman. Imanmu nggak ditambah-tambahi. Ya nggak bertambahlah iman kita. Kenapa? Iman itu Roh Kudus sudah di hati kita, kita rawat, kita jaga. Kita minta kekuatan terus. Kenapa orang Kristen susah ngomong minta kekuatan dari Tuhan, tapi kalau minta berkat nomor 1. Tapi minta kekuatan iman nomor terakhir. Harusnya dibalik. Kekuatan iman itu, segala perkara ditanggung di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain, saudara. Sekarang di luar sana banyak orang mengganti-ganti nama Yesus Kristus dengan yang lainnya. Jadi firman Tuhan mereka sudah nggak baca, saudara. Mereka baca buku-buku orang pintar. Jadilah dia seperti itu. Sangat menyedihkan loh, saudara. Inilah keadaan akhir zaman. Tidak bisa diprediksi berapa lama itu akan terus, karena gerbang antikris sudah terbuka. Kalau sudah terbuka itu zaman susah, makin susah, makin susah. Tapi orang di dalam Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau hatinya dibentuk oleh Tuhan, percayalah burung-burung gagak Tuhan kirim buat kamu. Amin. Tidak akan kekurangan. Ada aja cara Tuhan nolong kita. Yang tidak bisa kita pikirkan itu yang Dia sediakan bagi kita, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya susah. Berasa susah. Jadi saudara, ini bukan hanya negara Indonesia yang mengalami. Lari kemanapun, negara manapun akan mengalami krisis yang lebih parah. Kejatuhan yang lebih parah. Mau dimanapun nanti, mau kerja dimanapun, mau lari kemana-kemana, tetap itu kesusahan itu akan ada, serta karena itu sudah dimuatkan dan itulah yang terjadi. Itulah gerbang kesusahan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Heboh. Orang bilang sekarang bikin viral. Di mana-mana bikin heboh, bikin viral. Karena apa? Karena belum terjadi sebelumnya. Tiba-tiba terjadi. Ya jelas jadi viral. Itulah saya bilang kenyataannya dunia ini benci dengan kebenaran. Sehingga kebenaran tidak lagi ditemukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesuslah ada kebenaran. Disitulah kita belajar. Keselamatan itu bukan dipaksa-paksa, bukan disuruh-suruh. Hati kita yang rindu itu yang betul. Bukan dengan pemaksaan, bukan dengan suruhan. Atau diperintah-perintah orang, bukan. Keselamatan itu dapatnya sungguh-sungguh betul-betul. Ya bersyukurlah kalau kita masih punya iman hari ini. Mintalah peningkatan iman setiap hari. Supaya kita bisa lewati berbagai cobaan-cobaan dunia ini. Karena dunia ini, kata orang, dunia aja sudah tua. Jangan berharap dengan dunia ini kita akan bisa selamat. Kalau tidak ada nama Yesus Kristus Tuhan, kita nggak akan selamat. Karya Tuhan yang besar adalah Dia menyelamatkan kita. Itu baru bisa kita selamat. Kalau cara-cara dunia nggak bisa selamat, karena manusia dari lahir sudah dengan dosa. Dari lahir sudah berdosa, kau mau buat itu tetap berdosa. Itulah saya bilang, hanya nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Carilah terus kebenarannya melalui doa-doa kita. Tidak perlu ikut orang sana, sini, sana. Lari sana, lari sini. Nggak ada gunanya, saudara. Ujungnya penyesalan. Nah, inilah saya bilang. Sekarang ini kuatkan diri kita. Tidak bisa kita bilang setahun 2 tahun saja. Ini sudah zaman antikris. Tahun ini susah, tahun depan lebih susah. Sudah. Hanya perkenanan Tuhan saja yang membuat saudara sukacita. Amin. Iya, kita kuat karena Tuhan beri kita kekuatan. Itulah saya bilang, hanya bertahan dalam Tuhan. Banyak orang akan tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini kita renungkan, kalau kita sudah menemukan kebenaran, simpan baik-baik di hatimu. Jangan sampai iblis mengambil itu. Simpan baik-baik di hati kita, sehingga kita dimanapun berada kita tetap percaya Tuhan Yesus.
Ya, saya bersyukur Tuhan itu sangat baik buat kita. Tuhan kasih kita jalan keluar, Tuhan jawab doa-doa kita. Setiap hari doa. Ya, saya bersyukur Tuhan pelihara kita, masih diberi kesehatan, dimampukan kita untuk melakukan tugas kita masing-masing. Setiap kita punya panggilan. Ya, saudara, itulah saya bilang. Secara manusia memang pikul salib itu berat. Tetapi kalau kita dengan pekerjaan Tuhan, kita percayakan hidup kita totalitas di bawah salib Tuhan, bisa kita lewati setiap hari, setiap detik, setiap menit. Ya, makanya kita renungkan terus. Firman Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan menjadi kuasa kebenaran. Itulah saya bilang, akhir zaman ini manusia semakin bobrok. Kita jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan saja. Segala sesuatu berdoa, andalkan Tuhan. Minta apa saja berdoa, andalkan Tuhan. Minta iman, kekuatan, setiap hari bisa lewati, berdoa, andalkan Tuhan. Tidak ada cara yang lain.